Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat tersebut. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Hunian Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk ke tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi daripada tahun 2021 kemarin. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita memburu ridho Allah. Ya, karena dengan tahun 2022 ini kita ingin menjadi lebih baik lagi dengan memburu ridho Allah. Ya, nah bagaimana caranya kita memburu ridho Allah ini? Ya, pertama kali adalah kalau kita ingin memburu ridho Allah, kita harus memperbanyak belajar, mengkaji ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Dalam fenomena sekarang, kalau kita lihat ya, banyak sekali ya fenomena-fenomena kehidupan sehari-hari yang orang sudah jauh dari lurus berimannya pada Allah, akidahnya kadang-kadang banyak terkontaminasi, banyak yang kadang-kadang akidahnya sudah mulai luntur, syirik, tidak menyadari sudah melakukan hal-hal yang sifatnya syirik, padahal akidah tauhid itu sangat penting ya. Karena itu kita harus banyak belajar mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, tauhid, mengenal Allah dengan baik sehingga kita bisa terhindar dari syirik-syirik. Apalagi sekarang kalau kita lihat ya, ada yang namanya orang-orang ya tanpa menyadari masuk ke dalam lingkaran syirik-syirik ya. Dia percaya kepada yang sekarang lagi booming itu ya, lagi banyak kita lihat di media massa itu boneka arwah ya, yang bisa menjadikan mereka itu tenang, senang, bisa menjadi motivasi mereka ya. Dikhawatirkan jadinya syirik, padahal sebenarnya ketenangan itu hanyalah milik Allah, dan kita juga sebenarnya ya ketenangan itu ketika kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah kita akan tenang. Makanya perlu kita belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah agar akidah kita akidah yang lurus, agar keimanan kita kepada Allah keimanan yang terbebas dari syirik. Yang pertama itu ya, belajar ya. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita memburu ridho Allah adalah kita memiliki motivasi beribadah yang sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya bekerja saja yang sungguh-sungguh, tetapi juga motivasi beribadah sungguh-sungguh. Apalagi tadi ini rangkaian pada cara kita memburu ridho Allah. Jadi kalau kita motivasi kita ibadah kita sungguh-sungguh itu Masya Allah. Jadi kita sesuatu itu selalu kita kaitkan dengan ibadah. Kita lakukan ini Allah ridho atau tidak ya. Kalau Allah ridho kita lanjutkan, kita teruskan. Tapi kalau Allah tidak ridho, bahkan perbuatan itu Allah murkai, kita tinggalkan. Apa ya yang tidak Allah ridho, yang dimurkai Allah? Misalnya kita mengambil hak orang lain ya, memfitnah ataupun banyak hal yang lain. Misalnya banyak fenomena juga sekarang yang kita lihat, kadang-kadang orang mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, korupsi, kemudian bahkan kadang-kadang mereka membuat sesuatu hal yang merusak kehidupan manusia dengan akidah-akidah yang mereka rusak ya. Nah, atau merusak akal mereka dengan sesuatu hal yang tidak baik ya, rusak jiwa mereka. Nah, ini harus dihindarkan. Jadi ambillah sesuatu hal yang Allah ridhoi, termasuk juga tadi punya motivasi beribadah yang sungguh-sungguh. Nah, dalam motivasi beribadah yang sungguh-sungguh ini ada sifat khauf, ada sifat rasa takut kita. Takut ya kalau kita bermaksiat, takut kalau Allah tidak ridho. Karena kita ada sifat khauf, ada sifat takut ini, kita berusaha menghindari hal yang maksiat ya, baik yang terang-terangan maksiat itu di depan kita ataupun kita melakukan maksiat itu sembunyi-sembunyi, Allah akan melihat. Jadi kalau orang yang memiliki rasa khauf, rasa takut ya, karena dia seluruh hidupnya kepingin cepat ridha Allah, dia akan menghindari dari kemaksiatan dan dosa-dosa.
Kemudian diikuti juga rasa khauf itu, rasa takut kepada Allah, sehingga menghindari dari perbuatan maksiat. Dia juga melakukan sifat rojak, ya. Rojak itu ada rasa pengharapan, optimisme, ya. Optimisme bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan menuntunnya, dia akan berusaha berikhtiar, ya, semaksimal mungkin, manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat. Nah, begitu juga dalam beribadah. Ada keinginan motivasi beribadah yang sungguh-sungguh. Sholatnya sungguh-sungguh sehingga dilakukan dengan baik, dengan khusyuk, waktunya tepat, ya. Puasa wajib diikuti dengan puasa-puasa sunnah Senin Kamisnya, ya. Rajin bersedekah, rajin menolong orang. Jadi ada motivasi ibadah itu dalam kehidupan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk memburu ridha Allah adalah kita menghindari dari hal-hal yang sifatnya godaan-godaan. Manusia ini dalam hidupnya banyak sekali goda-godaan. Ini harus kita hindari. Kalau kita tidak bisa menghindari, kendalikan. Karena kita tidak bisa menghindari godaan-godaan itu. Godaan-godaan itu bisa dari manusia itu sendiri. Mungkin dari teman-teman kita yang mengajak hal yang tidak baik. Ayo kendalikan diri kita. Pilih teman-teman yang baik yang mendukung cinta kita kepada Allah. Bisa juga godaan itu dari diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Nafsu kita kadang serakah, nafsu tamak, bakhil. Itu kendalikan diri kita. Atau bisa juga dari godaan-godaan setan, ya. Setan itu kadang suka menggoda manusia, dia tidak mau manusia itu mau beribadah baik dengan Allah. Nah, itu harus dikendalikan. Nah, kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, itu juga bisa cara kita untuk memburu ridha Allah, ya. Dan yang keempat, ya, supaya kita bisa memburu ridha Allah, perbanyaklah berdoa. Karena kehidupan kita sehari-hari ini adalah kita adalah makhluk yang lemah. Yang kuat adalah Allah. Kita ini adalah lemah, do'iflah, khalawal, ketabilan, bilanglah, ngomonglah, bicaralah, bermunajatlah, ya, berakal-akallah dengan Allah dengan munajat yang panjang, mohon pada Allah agar kita dituntun, agar kita diarahkan, agar kita diberi petunjuk. Karena apa? Karena itu tadi dalam doa kita, ya, di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, kita selalu minta petunjuk karena Allah jalan yang lurus. Nah, ketika kita minta jalan lurus sama Allah, setelah diarahkan Allah untuk hal yang kebaikan, ayo, ya, kita bersegera dengan kebaikan. Karena itu doa-doa kita, tunjuk kita. Kita katakan dengan Allah, ya Allah, kita hamba kekuatan, istiqomah untuk istiqomah dalam jalan yang benar, menghindari maksiat dan dosa, yang meluruskan niatnya ibadah kepadamu. Nah, itu dengan berdoa. Karena kalau kita berdoa itu penghambaan kita kepada Allah, bukti bahwasanya kita memang minta bantuan Allah, bukti bahwasanya kita lemah dan kita punya Allah yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak. Nah, itulah, ya, 4 hal yang bisa memburu ridha Allah. Sebenarnya banyak lagi yang bisa kita lakukan dalam rangka memburu ridha Allah, tapi yang kita bahas pada kajian yang sederhana ini adalah 4 hal. Semoga di tahun 2022 ini para penonton semua, juga saya juga, mari sama-sama kita memburu ridha Allah, menjadi insan-insan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, sehingga hidup kita berkah dengan ketaatan, dengan keimanan, dan kita tetap istiqomah pada Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat dan sederhana ini. Ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf lahir batin. Kita membaca hamdalah, alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.